Tuh namanya kalau ibu berjamaah seturut-turut perempuan, imamnya kayak begitu. Imamnya. Begitu, biar bener nih ibu-ibu. Tuh sejengkal doang tuh. Gitu majunya. Iya ibunya tuh sejengkal. Bener nggak? Pas lempeng jempolnya temennya aja. Nah itu namanya ibu kalau berjamaah bersama ibu-ibu. Kayak begitu. Kalau ibu nggak lihat diri, biar ibunya paham. Sebab ibu harus nerangin lagi Islam ini wajib dakwah. Nerangin sama temennya yang salah. Iya ibu. Tuh sejengkal doang. Coba sedekap ibu. Nah, jadi nanti kalau negur salah, itu disuruh tepuk tangannya gerak ibu tuh. Coba tepuk tangannya ibu nih. Ya yang mana aja. Tepuk tangan sendiri. Nah, jadi temannya tahu. Begitu nepuk begini nih, tahu kelihatan tuh si imam tuh tangannya gerak tuh. Begitu. Nah, coba mundur kayak orang laki ibu yang 4 nih. Mundur terus di garis di apa ini karpet tuh terus ya rapat. Ibu rapat. Nah, kalau ibu kayak begini nih, sampai kiamat ganjarannya tuh. Begitu. Iya imamnya kan kayak gini nih, ini laki, nih namanya orang laki, gitu. Ini namanya berjamaah orang laki. Ibu diatur oleh Nabi, berjamahnya perempuan bagaimana? Maka saya mau batasi ngaji ini untuk perempuan aja. Jadi saya tidak mau panjangin syarat-syarat berjamaah yang panjang, saya enggak. Begitu ngaji ini biar buat ibu aja, biar ibu benar gitu. Ini kalau ibu berjamahnya kayak gini nih, janjinya perempuan sama perempuan itu ibu ditanya dari mana? Gua habis berjamaah. Kagak. Itu mau sholat sendiri, nyape-nyapein kaki doang. Begitu karena ibu enggak ngaji sama Rasulullah. Enggak ngikutin agama, punya aturan. Jadi diatur. Ya sabar bu, dicatat dulu ibu. Terima dulu ilmu ini. Nanti saya bakal kasih tanya jawab. Ibu catat yang ibu mau tanya. Supaya sayanya tidak keputus nerang-neranginnya. Saya kasih kesempatan bertanya. Saya pengen benerin agar supaya ibu benar. Kalau ibu mau berjamaah, ibu qomat dulu. Salah satunya qomat. Habis qomat, baru dato si imamnya. Sawu sufufakum. Fa'ina taswiyata sufufi min tamamis sholah. Ayo lurus, rapet. Begitu. Ibu atur yang tua-tua di depan dulu. Yang tua-tua. Gue sih masih muda, ya di belakang. Yang tua di depan, baru yang mudaan, baru cewek yang bocah di belakang. Jangan bocah di samping ibu, jangan. Di belakang. Kalau ibu bawa anak, di belakang barisnya. Begitu. Apalagi anaknya belum ngerti najis. Lalu kemudian gendong ibu ada najisnya, jadi kagak sah lagi. Kan bermasalah ini. Sholat nih kan diatur. Begitu. Ini kalau kayak begini namanya laki. Coba maju lagi kayak tadi. Iya. Nah. Gitu. Tuh namanya perempuan. Udah tahu? Baik. Sudah. Ya baik. Ini saya gambarin. Ini laki yang di depan ini suaminya. Ini anaknya dia yang laki masih kecil. Ini bininya. Nah, ini suaminya. Ini anaknya yang laki. Karena kayak begitu tuh. Ini anaknya. Ini bininya. Kayak begini nih cara sholatnya ibu. Cara sholatnya. Jangan ibu kita ini yang anaknya laki baris sama ibunya. Jangan. Iya, begitu barisnya. Udah paham? Udah, kalau udah paham katanya temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babu salatil jamaati, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang salat berjamaah. Hiya fardu kifayatin ala ahlil baladi. Salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah atas penduduk negeri. Wa yajibu alaihim iqamatuha fi mahallin zahirin linnasi la yastahyi ahadun min dukhulihi, dan wajib atas penduduk negeri oleh mendirikan berjamaah pada tempat yang zahir bagi manusia yang tidak malu oleh seseorang daripada memasukinya. Wassunnatu, betulin ya? Wassunnatu an yusalliyah syakhsu jama'atan walau ma'a ahli baitih. Adapun sunnahnya yaitu bahwa salat oleh seseorang secara berjamaah sekalipun yaitu bersama keluarganya. Wallahu a'lamu bisshawabi. Segini, ibu-ibu sekalian yang mulia, pada bab ini akan diterangkan tentang hukum-hukum dan aturan-aturan daripada salat berjamaah. Perlu diketahui yang dimaksud dengan salat berjamaah itu adalah rabtu salatil ma'mum bi salatil imam bi syurutin makhsusatin. Salat berjamaah itu artinya menghubungkan salatnya makmum dengan salatnya imam. Menghubungkan salatnya makmum dengan salatnya imam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi yang namanya berjamaah itu salat kita disambungin ke salat imam, tapi ada aturan-aturannya. Nah, berbicara berjamaah ini, yang paling pokok bagi kita, jangan nyari ganjaran 27. Itu nomor sekian. Nomor satunya nyari sah dulu salat kita. Jadi salat kita ini sah enggak? Begitu. Dengan ngikut imam nih, inilah yang paling pokok dalam salat berjamaah. Kalau udah sah baru ngomongin ganjaran 27. Jangan-jangan salat kita tidak sah dalam agamanya gara-gara berjamaah kita tidak mengikuti aturan-aturan berjamaah. Nanti di depan akan dijelaskan ada makmum masbuk, ada makmum muafiq,
Bagaimana kalau kita bermakmum kagak keburu, baca Fatihah imamnya ngebut, baca suratnya, apa harus yang dilakukan oleh kita supaya kita jangan dipandang oleh agama nunggang-nungging doang, tapi ada aturannya dalam agama ini, nggak asal. Makanya yang pertama kali dipikirin nama kita bukan 27, tapi iya benar dulu sholat kita dalam berjamaah. Secara umum kalau dia bisa sholat secara sendiri dengan benar, maka nanti kalau berjamaah nih untuk jadi imam dia benar. Begitu. Kalau jadi imam nih, kalau jadi makmum nih ada hubungannya ini. Ini yang kita harus pikirin. Kapan mula-mula sholat ini dikerjakan secara berjamaah? Mula-mula orang yang sholat dikerjakan secara berjamaah, kata para ulama, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar daripada Goa Sur, yakni 1 Rabiul Awal, setahun sebelum hijrah, hari Senin. Nabi sholat bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, itu mengerjakannya secara berjamaah. Dulunya sejak sholat diwajibkan pada malam Isra Mi'raj, sholatnya Nabi sendiri. Begitu pas menuju Madinah inilah Nabi mulai berjamaah. Jadi apa sih sholat berjamaah? Sebetulnya berjamaah dalam sholat. Berjamaah dalam, bareng-bareng sholat. Kalau bareng-bareng tuh ada aturan bareng-bareng. Begitu. Mau bareng-bareng ujungnya ditinggal aja temennya. Tuh gitu. Itu namanya tidak ngerti aturan bareng-bareng. Nah ini mau diterangin nih. Kita sholat bareng-bareng. Ada aturannya dalam agamanya. Sesudah kita tahu definisi berjamaah, sesudah kita tahu siapa yang mula-mula berjamaah dan kapan waktunya, kita akan menerangkan hukum berjamaah. Kata yai kita, hiya fardu kifayatin ala ahlil baladi. Jadi sholat berjamaah ini kalau ngomongin fadilah kita maklumi 27 berbanding 1 berbanding 1 kalau ngomongin ganjaran. Jadi sholatul jamaati tafdulu min sholatil faddi bisab'in wa isyirina darajatan. Kata Nabi, sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian dengan 27
derajat berjamaah. Lalu hukumnya apa sholat berjamaah ini? Sholat berjamaah ini hukumnya ada banyak. Ada banyak. Yang pertama hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Kayak sholat mayit gitu, fardu kifayah. Kalau orang kampung tuh kagak ada satupun di masjid itu yang sholat berjamaah, dosa sekampung. Dosa sekampung dosa. Begitu, karena fardu kifayah. Cuman siapa yang diwajibin nih untuk berjamaah? Penduduk kampungnya ini yang berjamaah tuh hukumnya wajib. Tentu satu muslim orangnya, agamanya Islam. Dua, baligh 15 tahun ke atas umurnya, baligh. Tiga, berakal. Begitu orangnya. Jadi walaupun umurnya udah 15 tahun, kalau demennya ketawa mulu, enggak. Iya, jangan dikata orang ketawa mulu tuh bahagia. Enggak. Lihat aja di Grogol tuh. Begitu. Jadi pertamanya dua, baligh. Tiga, berakal. Tiga, berakal. Empat, merdeka. Bukan hamba sahaya. Bukan hamba sahaya. Lima, laki-laki. Lima, laki-laki yang fardu kifayah tuh. Lima orangnya laki-laki. Begitu. Keenam, mukim, penduduk situ, bukan musafir. Bukan musafir. Begitu. Mukim, orang kampung situ. Udah berapa tuh? 6. 7, tidak ada uzur. Tidak ada uzur, semacam sakit dan lainnya. Begitu namanya uzur. Ini kriteria orang yang berjamaahnya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Itu sholat berjamaah. Dua, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain, yaitu kalau sholat Jumat bagi orang tadi tuh, yang syaratnya tadi tuh, sholat Jumat fardu ain, jadi laki-laki semuanya. Begitu, kudu sholat kalau enggak sholat Jumat berdosa. Ini mau bukan fardu kifayah, fardu ain. Dirinya kalau enggak sholat Jumat dosa, enggak bisa diwakili. Jumat tuh berjamaahnya fardu ain. Makanya kalau ada laki enggak sholat Jumat, maka caranya satu, kasih jilbab. Kasih apa? Iya, jilbab. Iya, warna apa aja dah. Begitu. Yang penting kasih jilbab. Begitu. Jangan-jangan perempuan kasih kerudung. Begitu. Kalau dia marah-marah, suruh sholat
Jumat. Begitu. Iya, Jumat. Jangan enggak gitu. Fardu ain tuh. Jumat mah fardu ain. Ketiga, hukum sholat berjamaah itu adalah haram. Haram. Bagaimana nih yang dosa? Begitu. Bila mana kalau kita berjamaah ke maghriban asarnya udah keburu masuk, kalau sendiri masih pada waktunya, masih dapat, itu dia wajib sendiri. Berjamaahnya dosa. Kalau kita sholat sendiri waktunya kalau berjamaah waktunya kagak cukup. Ibarat asar ke maghriban, ibarat zuhur ke asaran, itu begitu. Jadi dia kudu sholat pada waktunya. Begitu. Itu kalau ampe keluar dari waktunya jadi haram. Begitu. Tuh. Hukum berjamaah itu macam-macam. Macam-macam. Begitu. Udah berapa itu ya? 3. 4. Berjamaah itu hukumnya makruh. Makruh tuh artinya kagak dapat ganjaran 27. Kagak kayak sholat sendiri aja. Walaupun sholatnya berjamaah semacam apa? Imamnya Bandar Pakong gitu. Iya, imamnya judi online. Begitu. Imamnya ini nih makruh. Atau imamnya tukang pakai celana pendek keluar rumahnya. Jadi imam kita makmum sama dia ganjarannya atuh biar rakaat pertamanya surat Yasin gitu sampai kelar. Rakaat duanya tabarok sampai kelar. Kan lama. Tetap aja ganjarannya atuh makruh imamnya. Imamnya fasik namanya. Fasik berdosa. Begitu. Kalau udah ngimamin, lakinya ibu-ibu nih bilangin kalau keluar rumah celananya rada panjangan. Nutupin lutut. Boleh nanti main sepeda ke air Petra danau, tahu danau nggak? Begitu, nggak apa-apa, asal lututnya ditutup. Begitu. Kalau di rumah mau nggak apa-apa, suka dia mau telanjang bulat rumahnya dia ini. Begitu. Iya. Begitu. Tapi kalau keluar rumah jangan. Iya, enggak boleh. Keluar rumah tuh enggak boleh. Gitu. Ngapa anak tuh suruh dimasukin semacam sanawiyah? Biar dari kecil pahanya enggak kemana-mana. Begitu maksudnya. Jangan dilatih berbuat dosa, jangan. Enggak dilatih aja dosa nanti. Begitu. Cari SMP Islam. Begitu. Jadi biar bagus. Anak tuh. Kayak begitu. Kalau bengal mau jangan diajarin. Begitu. Enggak diajarin aja apalagi diajarin. Jangan. Yang rapi. Begitu. Yang rapi. Begitu.
Jadi biar rada lewatin lutut begitu. Bocah ini jangan biar bocah juga. Ntar kalau udah dibiasain repot begitu. Repot. Jadi dilatih pelan-pelan begitu. Jadi ibu kalau beliin apa namanya celana lakinya yang panjang. Jangan ibu yang bikin dosa, ibu yang beli lagi ke pasarnya. Ya, yang panjangan, Pak. Begitu. Tutupin dia punya lututnya. Begitu. Biar rapi, begitu. Begitu. Biar bagus, begitu. Begitu mana kulitnya sama rambutnya nggak beda lagi. Begitu. Jadi yang rapi itu biar bagus. Kalau di dalam rumah nggak apa-apa dia, nggak apa-apa orang di rumah nggak ada siapa-siapa. Begitu biar bagus. Nah, diatur. Saya seneng tuh suka nonton ada voli-voli tuh. Perempuan aja pakai celana bawahnya dirapihin, tangannya dirapihin, kadang pakai kerudung. Cakep begitu. Artinya bukan olahraganya, begitu. Orang muslim harus diunjukin keislamannya, begitu. Orang kafir aja pakai salib enggak malu. Begitu, gue Kristen, kan begitu, bener nggak? Iya, enggak malu, masa muslim malu? Begitu, kan nanti menurun keimanannya, jangan. Jadi kalau imamnya fasik, tukang judi gitu, maka kita makmum sama dianya makruh, kagak dapat ganjaran 27 kagak. Nah karena ngaji nih ibu-ibu begitu, berjamaah itu sunat hukumnya yang keberapanya tuh ya? 5. Yang kelimanya berjamaah itu hukumnya sunat. Bagi siapa? Bagi perempuan. Perempuan tuh seturu-turu perempuan gitu. Berjamaah. Itu hukumnya sunnah. Mau ikut orang laki ke? Ibu nih sholat Jumat gitu. Ikut ke masjid sholat Jumat. Boleh aja. Jadi enggak perlu zuhur, enggak perlu. Begitu. Gitu. Tapi kalau di kita ada perempuan nih sholat Jumat gitu ikut, dialokin enggak? Hah? Iya, tapi ibu kagak dialokin dirinya kalau di Mekah sholat Jumat juga. Oke. Gitu kan sama aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu. Salat Jumat. Boleh Jumat. Boleh. Iya, boleh. Begitu. Tapi kalau perempuan tuh disebutnya kalau nanti nih di depan ngaji bab Jumat namanya wajib mukhayyar. Wajib yang dikasih opsi oleh agama. Kalau dia mau zuhur saja boleh. Enggak perlu Jumat. Kalau mau Jumat saja boleh, enggak perlu zuhur perempuan. Kalau orang laki tadi fardu ain, enggak ada tawar menawar. Makanya kalau enggak mau sholat Jumat dikasih apa? Dikasih apa? Iya, jilbab. Iya. Kasih jilbab. Jilbabin. Sini bang, saya jilbabin. Begitu. Biar apa ya? Kan enggak Jumat enggak apa-apa kalau jilbaban begitu. Oh, begitu.
begitu. Gue laki, ke masjid bang, begitu, ke masjid, gitu. Nah perempuan tuh berjamaahnya sunnah. Nanti banyak tuh sholat id berjamaahnya sunnah, sholat gerhana berjamaahnya sunnah. Begitu banyak nih kalau yang sunnah banyak banget. Begitu. Adakah sholat berjamaah yang mubah? Artinya berjamaah boleh, kagak berjamaah boleh. Berjamaah nggak dapat ganjaran 27, ya tentu nggak berjamaah juga nggak dapat 27 mubah. Ada, yaitu orang yang telanjang. Emang dia nggak punya pakaian, dia jangan ke masjid, nanti ditawain. Dia ke masjid dia nggak dapat 27, di rumah juga nggak dapat, telanjang dia. Tuh berjamaahnya hukumnya mubah. Berjamaahnya mubah. Begitu. Ini hukum-hukum sholat berjamaah. Begitu hukumnya. Jadi kembali di sini dijelaskan fardu kifayah ala ahlil balad. Begitu, yakni penduduk satu kampung, begitu. Yang tadi tuh kriterianya yang fardu kifayah. Nah, karena berjamaah ini fardu kifayah, pelaksanaannya tempatnya kudu terbuka. Wajib terbuka. Yang masuk ke tempat itu kagak perlu izin dan gak malu. Kayak masjid kan gak malu, siapa aja boleh masuk. Itu baru bisa. Andai ada orang rumahnya gede dipakai berjamaah, yang orang mau masuk aja kudu absen, kudu izin, nggak jadi berjamaahnya walaupun ribuan orangnya, nggak hasil. Kudu di tempat yang umum gitu, yang siapa aja masuk kagak malu, nggak perlu izin gitu. Kayak masjid, musola tuh kan nggak perlu izin gitu. Mau sholat ya sholat aja. Itu yang kayak begitu berjamaah. Nah, kalau ibu-ibu berjamaah bersama ibu-ibu, saya mau bakal batasi. Ini diatur oleh agama. Jadi saya tidak mau panjang ngaji yang di sini nih. Saya mau batasi berjamaah ini perempuan seturu-turu perempuan. Boleh saja. Yang penting diatur. Cara sholatnya, imamnya ke tempo hari kita terangin. Yaitu dirinya sejengkal aja. Begitu. Contoh dah orang 5, coba saya diri sini nih ibu-ibu 5 orang aja. Cara baris berjamaah seturu-turu perempuan. Orang 5 gitu. Diri di sini nih. Iya, 5 orang. Ngadep mana ya? Sono boleh dah. Ngadep sono. 5 orang ya. 5. Karena butuh 5. 5. Agak kemari biar kelihatan ibu-ibunya. Baru kurang atuh. 5. Nah, coba lempeng dulu ngikutin garis. Iya, majuan nih, majuan. Itunya tumitnya di garis. Semuanya rapi. Nggak kelihatan nama yang sono, kasihan raga kemarian. Bu, biar itunya. Nggak, karena ngajarin temennya, bukan ngajarin saya. Nah, udah baris. Tumitnya majuan, tumitnya di garis. Mana tumit? Nah, iya, jangan jempol, jangan. Gitu, dibilang tumit jempol lagi. Begitu, udah. Kalau udah, saya minta ibu yang di tengah tuh majuan di jempol temennya. Gitu, yang di tengah. Iya. Di jempol. Nah, iya.
Tuh namanya kalau ibu berjamaah seturut-turut perempuan, imamnya kayak begitu. Imamnya. Begitu, biar bener nih ibu-ibu. Tuh sejengkal doang tuh. Gitu majunya. Majunya. Iya ibunya tuh sejengkal. Bener nggak? Pas lempeng jempolnya temennya aja. Nah itu namanya ibu kalau berjamaah bersama ibu-ibu. Kayak begitu. Kalau ibu nggak lihat diri, biar ibunya paham. Sebab ibu harus nerangin lagi Islam ini wajib dakwah. Nerangin sama temennya yang salah. Iya ibu. Tuh sejengkal doang. Coba sedekap ibu. Nah, jadi nanti kalau negur salah, itu disuruh tepuk tangannya gerak ibu tuh. Coba tepuk tangannya ibu nih. Ya yang mana aja. Tepuk tangan sendiri. Nah, jadi temannya tahu. Begitu nepuk begini nih, tahu kelihatan tuh si imam tuh tangannya gerak tuh. Begitu. Nah, coba mundur kayak orang laki ibu yang 4 nih. Mundur terus di garis di apa ini karpet tuh terus ya rapat. Ibu rapat. Nah, kalau ibu kayak begini nih, sampai kiamat ganjarannya tuh. Begitu. Iya, iya imamnya kan kayak gini nih, ini laki nih namanya orang laki. Gitu. Ini namanya berjamaah orang laki. Ibu diatur oleh Nabi. Berjamahnya perempuan bagaimana? Maka saya mau batasi ngaji ini untuk perempuan aja. Jadi saya tidak mau panjangin syarat-syarat berjamaah yang panjang, saya enggak. Begitu ngaji ini biar buat ibu aja, biar ibu benar gitu. Ini kalau ibu berjamahnya kayak gini nih, janjinya perempuan sama perempuan itu ibu ditanya mata dari mana? Gua habis berjamaah. Kagak. Itu mau sholat sendiri, nyape-nyapein kaki doang. Begitu karena ibu enggak ngaji sama Rasulullah. Enggak ngikutin agama, punya aturan. Jadi diatur. Ya sabar bu, dicatat dulu ibu. Terima dulu ilmu ini. Nanti saya bakal kasih tanya jawab. Ibu catat yang ibu mau tanya. Supaya sayanya tidak keputus nerang-neranginnya. Saya kasih kesempatan bertanya. Saya pengen benerin agar supaya ibu benar. Kalau ibu mau berjamaah, ibu qomat dulu. Salah satunya qomat. Habis qomat, baru dato si imamnya. Sawu sufufakum. Fa'ina taswiyata sufufi min tamamis sholah. Ayo lurus, rapet. Begitu. Ibu atur yang tua-tua di depan dulu. Yang tua-tua. Gua sih masih muda, ya di belakang. Yang tua di depan, baru yang mudaan, baru cewek yang bocah di belakang. Jangan bocah di samping ibu, jangan. Di belakang. Kalau ibu bawa anak, di belakang barisnya. Begitu. Apalagi anaknya belum ngerti najis. Lalu kemudian gendong ibu ada najisnya, jadi kagak sah lagi. Kan bermasalah ini. Sholat nih kan diatur. Begitu. Ini kalau kayak begini namanya laki. Coba maju lagi kayak tadi. Iya. Nah. Gitu. Tuh namanya perempuan. Udah tahu? Baik, sudah bu, udah pada bisa tuh, silakan duduk. Perempuan tuh harus nanya sama agamanya, apa yang diatur buat kami perempuan dari agama. Begitu, jangan ngelihat doang. Begitu, nantinya bakalan salah dalam berjamaah. Ini baru baris nih, belum baca Fatihah. Belum ruku, bagaimana? Ini belum, kita baru pembukaan. Dari aturan berjamaah, ibu silakan kalau mau berjamaah. Diatur. Begitu, diatur. Kecuali imamnya anaknya ibu, laki-laki. Ya, ibu di belakang.
Begitu. Ini diatur supaya kita sholat nih enggak asal gitu. Wong kita ini makanya di dalam meratib hadad tuh ada doa di ujungnya, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran, kurniakan kepada kami ngikut Nabi secara benar dan sempurna. Begitu. Jadi diatur. Ini kalau perempuan bersama kalau perempuan ikut laki, baris perempuan di belakang bocah. Belakang, pertama laki-laki tua, dua yang muda remaja gitu, pemuda, ketiganya ya anak-anak, baru ibu-ibu. Begitu. Jangan masjidnya dibelah dua, jangan. Tahu nggak dibelah dua? Separuh buat laki, separuh buat perempuan. Jangan. Itu yang di depan ganjarannya dikit, yang di depan, yang di belakang yang gede. Tahu nggak di paro dua tuh? Iya gitu. Iya dialingin tuh. Iya sebetulnya mau di belakang juga dialingin juga sama. Artinya cuman di parohnya bukan dibelah namanya. Gitu. Di belakang ngotaknya. Ngotaknya di, kalaulah ini kiblatnya ini kemana? Ke sono. Berarti laki-laki sebelah mari, perempuan sebelah sana. Begitu. Jangan dipotong begini. Garis dua. Jangan. Kalau ibu ada masjid, ada musolanya kayak begitu, bilang, Pak, motongnya jangan kayak begini. Kalau ngaji silahkan, biar lihat, biar dia tahu. Ini sholat mau diatur. Jadi kalaulah kebetulan ibu sholat di masjid apa di musola yang di belah dua gitu, ibu paling belakang. Itu paling gede ganjarannya dibanding di paling depan. Tuh begitu. Begitu kalau sholat berjamaah. Tuh begitu. Biar benar. Jadi saya ini akan ngajar hanya saya dikit-dikit saya batasi perempuan. Karena kita beriad ini tidak khusus perempuan. Orang laki juga ada. Jadi tapi jamaah ngaji ini perempuan masalahnya. Jadi sehingga saya nggak begitu panjang paparannya, tapi yang penting ibu bisa mengerti aturan-aturan agama buat perempuan. Supaya bisa paham dan mengerti dalam berjamaah. Ini diatur. Jadi ibu kalaulah ada masjidnya begitu usul, Pak ini jangan dibelah begini, ditutup begini aja. Gitu. Kalau dia marah, ibu bagi duit, nggak apa-apa dia. Iya, kasih uang, kasih uang. Mau 100.000, 200.000. Ngajarin agama biar benar. Begitu maksudnya. Dakwah itu ya perlu cara. Perlu cara. Yang penting dia nurut. Tolong belahnya begini. Begitu. Gitu. Supaya benar aturannya. Itu begitu. Begitu. Jadi di belakang. Kenapa di belakang? Makanya suka dalam istilah perempuan mah hidupnya di belakang. Ada yang diartin di dapur mulu. Bukan. Maksudnya kalau sholat tuh iya begitu maksudnya. Begitu. Ya udah segini aja. Ngajinya nggak mau banyak, silakan ibu kita udah mau nanya tadi. Silakan. Boleh. Baik. Waalaikumsalam. Iya, makanya di belakang yang bagus. Itu sama kan kayak dibelah juga kan, sama, iya kan?
maka di belakang saja, begitu. Iya, jadi gini, ibu jangan maksain agama. Ibu yang harus maksain diri ikut agama. Ibu bilangin aja, perempuan di belakang tuh yang laki tuh supaya di samping. Ngemotongnya kan gitu doang. Ini kan teknis saja, iya. Teknis kan bisa. Iya, begitu. Ini diatur aja. Diatur begitu, diatur. Mm-mm. Iya, iya. Ibu atur aja, tinggal disampein. Ini kan perempuan masalahnya. Iya, kayak begitu. Jadi biar kita jangan dibikin susah, jangan. Dibikin gampang aja. Kayak tinggal diparuh aja, dibisikin aja pengurusnya, gitu. Kami nih kalau boleh dikasih tempat di belakang buat perempuan. Kayak begitu, begitu. Boleh. Iya sama kayak tadi. Walaupun berdua. Begitu. Walaupun kalau seturu-turu janjinya imamnya perempuan. Iya, janjinya. Kayak begitu sama, sejengkal aja. Jangan ibu sama anaknya gitu. Iya, jangan anaknya di belakang, jangan. Kecuali artinya ini laki sama perempuan, ini beda nih, gitu. Ini lagi kita ngomongin seturu-turu perempuan. Kan ibu bisa aja ada majelis yang ngadain sholat taraweh perempuan, ya kan? Iya, sholat id perempuan. Begitu. Nah, ini lagi saya terangin cara-cara ini nih. Begitu. Kalau ibu ikut laki, ya di belakang tadi itu. Caranya. Begitu. Jadi supaya kita ini dapat ganjaran 27. Biar, makanya kita suka bilang, gampang 27 mah. Bener dulu nih. Bener dulu cara ibadahnya. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Iya, baik. Iya, bagus. Enggak apa-apa. Itu malah bagus. Ibu-ibunya di atas. Begitu bapak-bapaknya yang di lantai dasar. Iya, enggak apa-apa. Ah, sama betul. Iya, paling tinggian yang paling belakang. Paling tinggian. Enggak ada lagi. Iya. Kalau sholat tuh. Pokoknya perempuan tuh baris paling belakang, paling gede ganjarannya. Kalau dalam sholat. Yang jauh dengan barisan orang laki. Begitu maksudnya. Iya. Baik. Iya betul, karena dia di tingkat, tapi biasanya kan ada ruang terbuka, betul nggak? Ya karena kondisinya kayak begitu kan sesuatu yang tidak mungkin, maka ibu barisannya yang dekat pintu itu paling duluan. Iya paling dekat pintu kalau berbicara sholat. Pokoknya perempuan paling belakangnya paling gede. Oh beda sama orang laki, paling depannya paling gede, belakangnya paling dikit. Perempuan paling depannya paling dikit, belakangnya paling gede. Itu begitu. Itu begitu. Begitu. Iya. Lihat di Madinah aja tuh, di Madinah. Itu kan di belakang tuh. Di dalamnya itu di belakang orang aja nggak mau ke dalam. Akhirnya sampai samping tuh. Tuh kayak begitu. Iya baik. Jangan semuanya lah bunda, yang bunda tahu aja. Sebab dunia ini gede banget. Jangan mengeneralisir, jangan. Sayanya pasti saya tolak dulu. Agama Islam ini bukan kita doang, sedunia asalnya. Iya baik.
Jadi kita tuh sebetulnya enggak berbicara aling-aling sebetulnya. Kita berbicara baris. Perempuan tuh barisnya di belakang lebih tinggi. Mau dialing-alingin kayak mau kagak kayak. Iya, iya. Kan bukan dari tadi kalau ibu perhatiin neranginnya ini nggak ngomong aling-aling nggak. Makanya ketika ngomong aling-aling, kalau mau dibuatin aling-aling jangan dibelah dua. Tapi dipotongnya begini. Kan begitu. Artinya biar perempuan tuh posisinya di belakang, mau dialing-alingin kayak. Mau kagak kayak. Pokoknya perempuan tuh posisinya yang paling tinggi di. Iya. Pokoknya ibu ngatur diri aja. Jadi kalau bahasa saya nih ngaji biar ibu ini rapi dan dapat ilmu manfaat, jangan mengomentari orang. Jangan. Iya, arti ini nih saya terangin. Jangan mengomentari orang. Apa tuh mengomentari orang? Mau teman kita, mohon maaf sholatnya salah kek. Dia sujud dulu baru ruku. Itu urusan dia belum ngaji namanya. Iya, nih biar paham ibu. Bener nggak? Nah, ibu rapihin sholat ibu. Ini kan kita yang ngaji. Dan bukan untuk nyalahin Oh berarti hati kita harus begini nih. Oh berarti besok lusa saya kalau berjamaah kayak begini. Supaya ngikut Nabi. Oh begitu. Oh kalau begitu saya harus begini. Oh berarti Masjid Anu salah. Itu kita udah nyalain orang. Biarin karena belum ngaji kan begitu. Kan susah. Dan kalau kita nyalahin orang, nanti ilmu ini nggak masuk di hati gitu. Biar ilmu ini masuk. Jadi kalau sampai ada yang keliru, pelan-pelan dirapihin. Begitu. Maka sebetulnya karena Islam ini bukan baru, di masjid itu ada pengajian, maka ditanya aja sama yang ngajarnya, itu bakal rapi kok. Karena sama ajarannya dari Nabi, begitu. Agar supaya rapi, berjamaahnya begitu. Jadi intinya perempuan itu kan dibilang, kata Nabi, sholatnya perempuan di rumah, nih Nabi nih, sholatnya perempuan di rumah lebih tinggi ganjarannya dibanding sholatnya perempuan di yang imamnya Nabi. Yang imamnya Nabi. Masih tinggian di rumah. Masih tinggian di rumah. Tuh kan begitu. Ini kan kita ngatur. Kan ada perempuan yang pengen ke masjid. Betul nggak? Nah, inilah kita atur itu. Tapi kalau ditanya kayak tadi, tinggian mana? Ya, jawabannya kayak tadi lagi. Karena hidup adalah pilihan. Begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Perempuan. Hanya madhab Syafi'ilah yang nyuruh perempuan ke masjid. Madhab lain mah ada yang haramin kalau cuman. Itu begitu. Jadi singkatnya, saya ini karena saya dengar di antara ibu-ibu ini ada yang suka berjamaah seturu-turu perempuan, maka saya mau ngatur itu biar ibu-ibunya sholat nih nepak, shollu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat kayak saya, kata Nabi. Diatur perempuan tuh. Malah sebetulnya nih, kalau ngikutin dari zaman dahulu kalanya, walaupun perempuan ini semuanya yang ngimamin laki-laki zaman dulunya itu. Taraweh zaman Sayyidina Umarnya. Saya lupa nama sahabatnya. Kalau yang laki-laki saya ingat namanya Ubay bin Ka'ab. Inilah yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk ngimamin taraweh laki-laki secara berjamaah. Ada lagi sahabat satu lagi, laki-laki juga orangnya, saya lupa nih namanya. Disuruh ngimamin seturut perempuan, begitu. Tuh, ada begitu. Oleh karena itu, rapihin aja pelan-pelan, insya Allah kita bakalan rapi. Begitu. Makanya ngaji ini pakai kitab. Sayangnya kitab kita ini Riyadul Badiah. Memang hidup adalah pilihan. Artinya pilihan kalau saya ini ajarin ibu-ibu ini bukan Riyad, kitab yang tebel, yang berjilid 10 jilid, kan tamatnya kapan? Jadi sehingga saya
menerangkan poin-poin paparannya saja. Meski kitab ini namanya matan, teks dasar. Jadi ini Riyadul Badi'ah ini fikih dasar. Jadi masih dasar. Jadi karena itu uraian yang saya sampaikan ini tulisannya kagak ketemu di buku ibu itu. Tapi poin intinya dia nggak keluar. Kitab itu cuma nerangin sholat berjamaah fardu kifayah. Nggak bilang haram, makruh, gitu. Yang tadi tuh fardu ain. Kenapa? Karena kecil kitabnya. Jadi pengarang kitab itu orientasinya mau kemana begitu, mau kemana. Kayak kita ngaji nih, karena ibu-ibu saya tidak banyak nerangin dalil-dalil ini, hadisnya ini kenapa fardu kifayah, karena terlalu puyeng nyerapnya, ngapalinnya. Jadi yang penting yang dibutuhin kita. Baik, silakan. Iya. Iya, baik. Iya, udah ikuti aja di situ. Dan ibu barisnya paling belakang. Pokoknya yang paling belakangnya. Iya, udah. Pokoknya yang nih kalau sholat, nih. Ini anggap aja sholat. Ini kan sholat ya, anggap kiblatnya sono, ya kan? Itu yang paling gede yang di ujung sana. Kalau sholat, kalau ngaji yang paling dikit ganjarannya yang di ujung sana. Kalau ngaji, iya, beda, beda. Baik, kenapa? Iya, beda. Kalau ngaji, jadi kenapa milihnya paling ujung kalau ngaji? Jadi kalau ngantuk nggak kelihatan. Makanya kenapa saya itu mohon maaf dalam mengajar selalu pakai kursi. Ngajar itu enggak mau pakai lekar. Kenapa? Kalau pakai lekar saya kelihatan yang di belakangnya. Kagak kelihatan dia tidur apa kagak, nyari-nyari halaman apa kagak. Karena ada orang ngaji itu diterangin dia masih ke bed sana, ke bed sini, dia bingung. Nah, biar kita bisa unjukin. Ngaji tuh begitu diatur, kayak begitu. Ini agama mengatur adab. Habis ngaji ya duduknya di bawah lagi. Kenapa harus begitu? Supaya tertib, adab ilmu namanya. Ini diatur begitu. Di dalam kajian itu diatur. Jadi mau baik. Jadi mau di mana aja, yang paling tinggi barisnya di mana? Baik, iya. Baik, iya. Iya. Iya kalau sholat. Iya ini sebentar ibu ini nanya. Jadi tolong jangan dibiarkan kalau ibu ada temennya yang nanya, ibu perhatikan temen nanya. Sebab ibu belum tentu berani mulutnya nanya. Begitu. Kalau ibu ngobrol itu bikin dosa. Begitu. Jangan. Ada temannya nanya, mau apa yang ditanya? Apresiasi dia. Dia pengen tahu tentang agamanya dia. Begitu. Baik. Sholat pada bercanda ya Ki. Nah itu kalau untuk di rumah mengajari untuk berjamaahnya gimana? Sedangkan saya ada anak laki-laki. Iya baik. Jadi ibu kalau anak laki-laki ini kalau ibu ajarin dulu dia sholat, ajarin ampe bisa. Kalau udah bisa dia jadi imam. Sahabat Nabi itu ngimamin temen-temennya umurnya 7 tahun. Karena yang paling pintar yang 7 tahun ini di kampung itu. Biar kata bocah boleh, yang penting
Ngerti. Jangan sampai kemudian baru 2 rakaat temannya manggil main gundu yuk, lari. Lari karena kagak ngerti. Jadi kalau dia ngerti bagus. Anak ibu jadi imam kalau udah 7 tahun. Kalau enggak, anak ibu jadi makmum ibu, enggak tentu sama dengan enggak sholat. Dia nunggang-nungging doang latihan. Tapi tentu baca bismillahnya dapat ganjaran, baca tasbihnya dapat ganjaran, tapi enggak sholat. Enggak boleh begitu. Hah? Nah sekarang pertanyaan kan begini. Yang pertama ibu pahami dulu, saya suruh jadi apa anaknya? Baik. Kalau jadi imam bagaimana? Berarti imamnya orang laki, ibu di belakang. Biasa kayak tadi tuh. Karena perempuan. Begitu. Saya minta 3 orang dah diri, biar tahu 3 orang. Diri maju di sini nih. 3 orang. Biar ngerti. 3 orang, ya siapa aja yang dapat ganjaran gede. Karena ini ngaji. Nah baik, coba baris lempang dulu lagi kayak tadi. Baik. Saya minta 1 di pantatnya ibu nih. 1 yang di belakang kanan, di belakang tuh barisnya. Iya, ya 1 aja yang ibu ini boleh. Terus di pantatnya ibu ini. Nah iya, terus agak munduran dikit. Nah iya baik. Ibu kita yang sebelah kanan di tengah. Nah baik. Nah, coba sedekap. Nah, ibu lihat semuanya. Kalau enggak geser. Begitu. Ibunya bangun biar ngerti. Begitu. Iya, pokoknya biar bisa ibu. Iya. Udah. Iya, baik. Ini saya gambarin. Ini laki yang di depan ini suaminya. Ini anaknya dia yang laki masih kecil. Ini bininya. Bininya. Nah. Ini suaminya, ini anaknya yang laki, karena kayak begitu tuh. Ini anaknya, ini bininya. Kayak begini nih cara sholatnya, ibu. Cara sholatnya. Jangan ibu kita ini yang anaknya laki baris sama ibunya, jangan. Iya, begitu barisnya. Udah paham? Udah, kalau udah paham katanya temannya. Apanya? Jangan ditanya kalau nggak muat, Bu. Puyeng kita dengerinnya. Iya. Namanya darurat, Bu, darurat. Darurat namanya. Iya. Begitu. Iya, iya. Jadi jangan ditanya. Iya, baik. Jadi imam, jadi bukan imamnya yang ibu harus tanya, makmumnya, Bu. Iya, begitu. Jangan imamnya, jangan. Imam dia merdeka dia. Maka makmumnya itu kalau 1 adanya di sebelah kanan. Kalau 1 di sebelah kanan. Nantilah di depan ini banyak. Ini baru pembukaan ini. Belum tuntas. Aturan berjamaah bagaimana? Gitu. Apa makmum masbuk? Apa makmum muafiq? Kapan kita harus salam? Apa baru sekali langsung disambar assalamualaikum, apa nunggu 2 kali? Ini belum. Baru pembukaan. Sabar. Sabar. Ketemu semuanya. Ketemu. Insya Allah. Moga panjang umur. Sehat walafiat. Ini diatur semuanya. Aturan berjamaah. Ada. Jadi makmum kalau sendiri di sebelah kanan. Gitu. Sebelah kanannya kayak tadi tuh. Kan saya langsung ngatur, anggap bukan karena dia 4. Bukan tuh. Makmum tuh bukan 4 itu. Yang saya minta kenapa orangnya 4. Maksudnya 1 sop itu. Maksudnya 1 bar. Imamnya jadi posisinya di tengah. Begitu maksudnya. Jadi kebetulan aja makmumnya lagi 4. Begitu. Maksudnya 1 baris tuh sesop. Imamnya begitu. Pokoknya perempuan tuh kagak ada mihrab. Intinya gitu. Paham nggak? Nggak ada
Mihrab, nggak ada pengimaman kayak orang laki itu, nggak ada. Rata aja. Iya, perempuan tuh. Itu yang paling pokok. Artinya suatu saat ibu barangkali mohon maaf memiliki tanah yang lebar. Kan bisa saja ibu bikin tempat musola Anisa, musola buat seturu-turu maka ibu jangan pakai mihrab. Begitu maksud saya. Cara barisnya begitu tuh. Posisikan imam begini nih. Begitu, sejengkal saja. Begitu. Jadi biar rapi. Karena Islam ini dakwah. Ajaran ini bukan baru. Mungkin bagi sebagian orang yang baru duduk di majelis, baru. Tapi sebelum kita lahir udah ada. Wong dari zaman Nabi. Cuman kitanya baru ngaji ada kalanya. Atau ngaji mau dari dulu, cuman meleng. Kan bisa jadi ya. Nah inilah yang kemudian saya berupaya dalam kajian ini enggak banyak-banyak, sedikit, tapi yang penting saya pengen ngerti gitu. Mudah-mudahan bisa difahami. Begitu. Enggak begitu banyak lah sebetulnya fikih perempuan. Begitu. Fikih perempuan enggak begitu banyak. Ajaran-ajarannya buat ibu-ibu ini. Begitu. Yang bagus buat ibu-ibu ini kalau mentelaah, sayang harus dirubah bahasa Indonesia total tuh. Buku Habib Usman juga bagus tuh, ada namanya perhiasan bagus. Itu cakep buat perempuan. Begitu ditelaah gitu. Bagus. Begitu. Wallah alam. Sudah? Iya baik. Kita baca Fatihah. Ini ada, ini wakaf ini dari Bapak Haji Sahmardan, 2.470.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Sair bin Sahir, Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmalis binti Tausan, Ibu Nuri Masna bin Binci. Ini dari hamba Allah. Minta didoakan supaya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan dan sehat walafiat baik. Ini dari Ibunda Haja Ahyani. Pahalanya untuk almarhum Ki Haji Nunung Marzuki bin Haji Hamzah, Hajatah Selimah binti Haji Mukmin, Haja Aisyah binti Milin. Kita baca Fatihah, moga-moga infak wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah luaskan rezekinya yang makin barokah, usahanya makin lancar, dan Allah anugerahi keluarganya sakinah mawaddah warahmah, selalu diberi sehat walafiat dohir batinnya, dan diberikan anak keturunan yang solehin dan solehat, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian baca Fatihah. Ini Ibu Ica dan keluarga akan umroh tanggal 17 Juli 2024. Mudah-mudahan diberi kuat ibadah di Mekah dan di Madinahnya, lancar ibadah umrohnya, diterima ibadah umrohnya, ziarahnya diterima oleh Rasulullah,
dan dianugerahi umrah yang mabrur, ziarah yang makbulah. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Ini haul Ibu Siti binti Cado Rumsia binti Mangkat. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, muliakan di alam barzahnya, senangin di alam barzahnya. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, sebelumnya barangkali mumpung saya ingat ini malam Jumat terakhir dari akhir tahun Hijriah, malam Ahad tanggal 1 Muharram 1 Hijriah. Ibu minta sama temennya saya atau sama Ustadz Baha, ibu kerjain sholat nih paling enggak dari malam ini. Saya udah bagikan tuh sholat hajat di akhir tahun Hijriah. Masih ada beberapa kesempatan, minta sama Ustadz Baha aja dah. Ustadz Baha yang buat tuh begitu, atau temannya yang punya minta sama dia kerjain. Jangan enggak sholat hajat di akhir tahun Hijriah yang saya udah dibuat itu Ustadz Baha. Jadi WA aja Ustadz Baha begitu, minta lembaran amalan-amalannya. Jangan enggak, biar ibu-ibu pada barakah, biar ibu nih segala hajatnya Allah kabul, Allah beri rezeki yang luas, dan sholat hajatnya udah diatur itu, bacaannya apa, zikirnya apa, semuanya ada. Ibu minta saja dan udah minta di print saja. Masih ada waktu nih asar buat nanti malam. Ibu mau kerjain secara berjamaah silahkan begitu, enggak apa-apa kayak teman-teman kita sebagiannya. Jangan enggak, itu sayang sekali. Minta sama Ustadz Baha, jangan enggak begitu, agar supaya pada barakah begitu. Itu ada petunjuknya di sana lengkap semuanya. Habis itu di print begitu, khususnya yang pada usaha-usaha ini pada kerjain, atau yang kurang sehat biar pada barakah semuanya. Jangan enggak. Terakhir kita baca Fatihah buat kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita bersama limpahan barokah, umur kita barakah, rezeki kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, pada tinggi derajatnya. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.